kembali lagi di channel saya ya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Dari Ferry Amsari tadi bilang putusan MA ini menguntungkan keluarga presiden, menurut Anda? Kalau saya sih runtut saja kepada proses dari uji material ya, PKPU tersebut. Kalau saya runtut, ini berasal dari Partai Garuda, dan Partai Garuda mengatakan bahwa karena di Partai Garuda itu banyak anak muda, maka kemudian mereka memperjuangkan teman-teman di Partai Garuda. Itu satu. Yang kedua, sejauh ini saya lihat wacana mengenai pencalonan Kaisang itu kan muncul dari Pak Dasko, Sufmi Dasko. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Dasko ingin bahwa Kaisang bisa berpasangan dengan Budi Jiwandono dalam pilkada di DKI Jakarta. Jadi ya saya berangkat dari data-data yang ada saja, dan menurut saya tafsirnya harus sampai di sana. Dan mungkin kalau bicara mengenai siapa yang akan diuntungkan, tentu kita harus melihat proses-proses yang akan terjadi di pilkada di seluruh Indonesia ya. Ada banyak pilkada, sekitar 500, nanti kita lihat ada berapa orang yang kemudian bisa maju dengan peraturan yang ada sekarang ini. Tetapi kalau saya melihat dari pasal 7 ya, Undang-Undang nomor 10 kalau tidak salah, memang di situ disebut sebagai calon kok, begitu. Nah, menurut saya calon itu ya selama dia belum ditetapkan, bahkan belum dilantik ya, namanya calon. Jadi menurut saya itulah ruang di mana kemudian istilah calon itu di PKPU itu dianulir atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena memang calon itu ya selama belum ditetapkan atau belum dilantik dia masih calon. Saya ke Pak Handoko. Tidak ada arahnya untuk menguntungkan 1-2 orang aja. Intinya ini untuk menguntungkan anak muda. Tapi kenapa Anda ketawa dengar itu? Bisa 10 orang. Karena kan ini yang menguntungkan anak-anak muda yang lahirnya tahun 94 antara bulan Oktober sampai bulan Desember. Ya cuma itu yang diuntungkan. Nggak ada lagi. Karena kan 30 tahun ketika dilantik. Ya kan? Kalau sisanya ya harus lebih tua dari 30 tahun. Kan itu aja. Nah, jadi ini kan agak kurang masuk akal kalau disampaikan begitu. Berapa anak muda? Ada di Partai Garuda kah anak muda itu yang ingin maju dengan ulang tahun di tahun 94 tapi bulannya sekian. Kan itu. Bahkan ini menurut saya lebih spesifik lagi daripada Gibran. Gibran itu diuntungkan dengan usia di bawah 40 tahun tadi. Boleh di bawah 40 tahun asalkan sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Itu justru lebih banyak anak muda yang sudah jelas-jelas menjadi kepala daerah dan usianya di bawah 40 tahun. Itu satu hal lagi. Yang kedua, memang sulit untuk tidak menduga, sulit untuk tidak mencurigai. Dan ini harus difahami betul, karena ini ada pattern di sini. Ada pattern di mana Presiden Jokowi dan bahkan juga keluarganya itu juga sudah melakukan hal-hal yang ingin mengubah peraturan-peraturan untuk melanggengkan kekuasaan atau menciptakan kekuasaan baru. Ya, ini dimulai dari soal 3 periode. Ini ada Mr. 3 periode di sini, ya kan? Ada Mr. Q yang sangat terkenal, ya kan? Ada juga aturan MK yang diubah. Nah, ini hal-hal yang harus diterima. Kalau rakyat curiga, rakyat menduga, dan rakyat pun tidak salah kalau terus menyuarakan ini. Nah, apakah ini memang Kaisang akan pasti maju? Belum tentu. Belum tentu. Ada variabel-variabel yang membuat Kaisang tidak maju. Satu, kalau saya tetap cerewet bersama teman-teman lain untuk menyuarakan ini bahwa ini tidak pantas, ini boleh tapi tidak pantas, ya. Dan juga hasil surveinya nggak naik-naik dan lain-lain. Dan ketika itu juga partai-partai pun enggan untuk mencalonkan. Ya bisa aja nggak maju. Tapi kami meyakini bahwa aturan ini dibuat untuk membuka lebar opsi ini tetap ada, sehingga bila dia menginginkan maju atau memutuskan untuk maju, bisa maju. Benar nggak itu Pak Kodari? Jadi kalau Anda melihat, kalau menurut Mas Ciko, ini memang dibuat untuk membuka opsi Kaisang untuk maju? Ya, tafsir kan boleh-boleh aja, sah-sah saja begitu. Tapi Mas Ciko sendiri sudah mengatakan bahwa Kaisang belum tentu maju dalam pilkada ini. Dan sekali lagi kalau buat saya patokannya kan semua kembali kepada pasal-pasal itu sendiri. Memang di kalimatnya disebut sebagai calon. Nah, pengertian calon tadi oleh KPU dikunci bahwa pada saat pendaftaran, padahal seperti yang saya katakan di depan, bahwa yang namanya calon itu kan sampai dengan di akhir. Jadi justru KPU mungkin dianggap telah membuat sebuah aturan yang membatasi dari ruang yang sudah ada, begitu. Saya nggak masuk tafsir politik ya, tadi kan tafsir politik. Kalau ini tafsirnya di bidang hukum saja, bahwa memang ruang definisi dari calon itu buat saya
bukan pada saat pendaftaran, tapi sampai dia ditetapkan pun, bahkan kalau saya lebih jauh lagi, sampai dia dilantik baru dia bukan calon lagi, dia sudah sah. Dan itu terjadi di Pilpres ini. Jadi selama belum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya maka teman-teman juga mengatakan Pilpresnya kan belum selesai kan? Oke. Begitu loh. Teman-teman PDI Perjuangan, teman-teman 01, 03, kan begitu. Ini Pilpres belum selesai. Walaupun sudah ada hasil coblosan, misalnya Prabowo Gibran menang, tetapi selama MK belum ditetapkan, ya ternyata tidak dianggap sebagai sudah menang. Oke, Terus Mas Kodari, udah sempat survei Kaisang belum? Seberapa layak dia jadi gubernur? belum ada surveinya. Setahu saya belum ada survei. Setahu saya belum ada survei, dan ya sebetulnya kita nggak usah bicara ke sana dulu. Kita bicara pada hari ini kan diskusinya adalah soal kenapa keputusan ini bisa keluar, dan kembali lagi bahwa ini adalah ruang yang tersedia secara hukum untuk diproses. Dan karena itu ya sekali lagi bahwa ini sebetulnya bisa terbuka untuk semua, dan siapapun yang akan maju nanti kita lihat proses-proses yang ada. Nah, poin saya itu begini, kalau kita bicara pilkada, itu kan ada keinginan pribadi, tapi juga ada keinginan banyak orang atau banyak kelompok. Dan menurut saya ini nanti akan kembali kepada partai-partai politik yang ada, kayak Gerindra, kayak Golkar, mungkin PKS, pokoknya partai-partai yang ada di Jakarta. Dan karena itu menurut saya sih, ya tinggal ditunggu saja prosesnya akan menjadi seperti apa. Bisa maju, bisa juga nggak maju. Dan Kaisang sendiri kan sebetulnya kalau bicara calon kepala daerah, pilihannya kan banyak. Dulu pernah diwacanakan Depok, kemudian salah satu kemungkinan tentu saja Kota Solo, bisa Jawa Tengah, bisa juga DKI Jakarta gitu. Nah karena itulah kemudian kalau saya nonton tadi tayangan atau cuplikan wawancara dengan Kaisang, itu saya melihatnya sebagai sebuah pertanyaan hipotetis. Saya nggak bisa mengatakan bahwa Bang Ciko ini pasti mau jadi wali kota New York, karena yang saya ajukan kepada beliau itu ada pertanyaan hipotetis juga gitu loh. Jadi ya jangan hipotetisnya atau bercandanya Bang Ciko itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang final dan mengikat. Oke, itu bercanda Bang Ciko. Gimana tuh responnya? Saya nggak terlalu ingin mengomentari apa yang tadi ditayangkan ya terkait dengan Kaisang. Tapi saya tetap kekeh dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa tidak salah kalau masyarakat atau rakyat menduga atau mencurigai bahwa ini adalah bagian dari pattern yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Sudah didesain dari awal. Ini by design. Bahwa kembali lagi kemarin Pak Sufmi Dasko memposting, itu bisa dua. Bisa testing the water, bisa juga introduction. Karena kalau testing the water artinya kalau responnya buruk, dan kita lihat responsnya di medsos kurang baik terkait dengan majunya Kaisang dan putusan MA yang baru keluar itu satu. Tapi bisa juga ini introduction, artinya bersiaplah, kita akan tetap me-introduce ini dan akan menggiring ini sampai ke ujung, dan kita akan tidak baik sekarang kan bisa baik kemudian, kan semua bisa diatur, ya kan. Hasil survei sekarang masih jelek, ya kan, bagaimana caranya kita bagi logistik kah, kita melakukan campaign yang lebih tepat, sasaran dan lain-lain. Nah, kita lihat aja nanti. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sayang sekali bangsa kita ini dipermasalahkan sekarang dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita bicara daerah khusus Jakarta ya, bukan lagi daerah khusus ibu kota Jakarta, yang akan banyak perubahan di sana. Banyak perubahan terkait penganggaran, banyak perubahan terkait dengan privilege Jakarta sebagai ibu kota dan bukan lagi sebagai ibu kota, aglomerasi dan lain-lain. Ini kan artinya butuh pemimpin yang betul-betul mengerti dan memahami dan berusaha untuk memahami. Bahkan Anies Baswedan sendiri sebagai incumbent yang kemarin terakhir itu juga akan menjadi orang yang benar-benar baru dan belajar lagi untuk mengelola Jakarta yang sudah lagi berubah. Jadi DKJ ya? Betul. Bisa dianalogikan seperti ini loh. Orang mau masuk sekolah polisi, taruna, ya kan? Akademi kepolisian, lalu dia nyogok. Cara masuknya itu dengan KTBLC kah, dengan menyogok lah, dengan lain-lain, ya kan? Tapi ketika dia masuk ternyata dia mampu dan lulus. Kan nggak seperti itu juga. Proses itu penting, ya kan. Proses ini, nah ini masalahnya kan selalu yang menjadi. Sorry sebentar. Ini selalu menjadi argumentasi dari sejak Gibran tadi kan seperti disampaikan bahwa masyarakat yang memilih yang satu ya, ini selalu menjadi. Menyogok itu di mana proses? Nggak apa-apa bahaya, bos. Nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa bahaya. Mau ditangkap terserah. Tapi intinya itu analoginya seperti itu. Nggak apa-apa bahaya. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah, bahaya nggak masalah. Hakim nggak masalah membahaya. Jadi intinya adalah ini yang berbahaya. Selalu dibilang kalau kita bicara hukum ya, Mbak Titi bicara hukum yang begitu komprehensif, pasti akan ada counternya. Ya kan, dicari-cari pasalnya dan lain-lain bahwa ini nggak melanggar hukum, ya kan. Yang kedua,
akhirnya kembali lagi biar masyarakat yang memilih. Masyarakat. Memang kenyataannya Tapi begitu. masalah Sistemnya proses seperti ini itu dong. dinafikan bahwa proses ini bukan masalah boleh aja loh. Dalam politik itu ada juga norma, ada etika, ada standar moral yang harus dijunjung lebih tinggi daripada manusia biasa. Oke. Jujur, orang-orang yang memegang jabatan harus memantaskan dirinya di jabatan itu. That is why sometimes kalau kamu punya jabatan, kamu dipanggil Your Excellency. Itu bukan kamu terhormat, kamu harus mengingatkan diri kamu bahwa kamu itu terhormat. Ngerti nggak? Bukan sekedar, oh kamu pasti dihormati, enggak. Kita disebut Your Excellency, ya kan, Your Honor dan lain-lain. Itu karena kita harus mengingatkan diri, kita terhormat. Level kita harus lebih daripada rakyat biasa dalam menjunjung tinggi norma, moral, dan nilai-nilai etika. Mas Kodari. Ya, balik lagi ya, menurut saya analoginya berbahaya dengan melakukan sinyalemen bahwa atau analogi bahwa nyogok masuk ke dalam polisi lalu kemudian dia sukses dalam dalam pendidikan itu berbahaya. Tolong cari analogi Berbahayanya yang kenapa? lebih Kenapa? Itu Loh, analogi aja, mengindikasikan kan kita bahwa MA mengira-ngira. ini mengambil keputusan karena menyogok. Ya, Sekarang siapa yang menyogok? Sebutkan. Proses, analogi Loh, bisa enggak dong, nggak mendogok, bisa bisa dong. kata belece. Hati-hati. Makanya Ini hati-hati dugaan, dengan bos. analogi. Dan dugaan ini sah. Dugaan dan kecurigaan ini Nggak, sah. ini biar Karena publik ini yang sudah menilai. terlalu Biar sering publik yang terjadi menilai pernyataan patternnya. Mas Ciko ini Karena ya. dalam orang yang dalam Biar kekuasaan, publik yang orang menilai yang memegang pernyataan jabatan Mas kekuasaan, Ciko ini. salah satu hal yang memang menjadi deritanya dia dalam tanda kutip adalah dicurigai melakukan penyelewengan dalam kekuasaan. Iya. Jadi dan di dalam makanya di dunia begini, demokrasi itu gini, sah, itu kita biasa. tidak boleh berasumsi bahwa kita berada posisi nilainya lebih di atas masyarakat. Memang masyarakat yang nanti akan mereka memilih. Oh, nggak bisa dong. Harus dong. Dia Nggak dapat dong, kemuliaan nggak bisa yang lebih dong. dari masyarakat. Nggak bisa, nggak Harus bisa, dong. nggak bisa. Harus, Pak. Nggak bisa, berbahaya. Negara-negara yang lebih maju demokrasinya. berbahaya yang Ketika kayak dia begini melakukan nih. kesalahan, dia Loh, mundur gini loh, dengan seketika. sekarang Bahkan yang di dalam namanya tap MPR Mahkamah kita ada Agung kata-kata itu bahwa memang bersedia dia mundur. wilayahnya Di dalam untuk tap MPR kita ada menguji kata-kata soal peraturan nepotisme terhadap yang itu tidak undang-undang. dijunjung Di mana tinggi sampai salahnya hari di ini. situ? Yang Itu kedua, loh. ini melalui proses hukum. Ada hakim-hakim yang mengambil keputusan dan bisa diargumentasikan. Nah, Kenapa itu tadi keputusan yang itu saya sudah diambil? sampaikan sebelum Begini dijawab loh, ini, bos. saya udah tahu Begini, akan dijawab itu begini, versi bahwa Anda, ada, tapi kalau di kita sisi lain bicara ada soal versi yang hukum, lain. pasti akan dihadapkan dengan hukum. Nah, makanya saya dalam tidak full ya apa yang saya sampaikan di televisi tadi, bahwa ini adalah bagian mengakali hukum dengan hukum. Ya, itu kan tafsirnya dari Bang Ciko, Iya. ya kan? Kenyataan sesungguhnya belum tentu seperti itu. Memang kan saya bilang, saya dari awal selalu bilang sulit untuk tidak menduga. Oke, Ya, sekarang nggak gini, apa-apa, Mas Ciko. kembali saja kepada Oke, masyarakat. sekarang Saya gini. mau melanjutkan Ya. begini. Ini nanti kan akan diuji kalau betul-betul maju kepada keputusan masyarakat. Nah, saya mau mengambil ilustrasi juga. Tidak ada kepastian untuk menang. Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Oke. Tapi Itu kalau dikatakan ada gini. anaknya Pak Maruf Amin maju. Namanya Siti Nur Azizah. Lalu ada ponakannya Pak Prabowo menjadi wakil bupati, ya, wakil wali kota. Tapi akhirnya kalah dengan siapa? Dengan Benyamin Daphni dan Pilar Saga yang notabene adalah tokoh lokal. Jadi kalau menurut Anda dapat sponsor juga belum tentu menang. Iya. Kontestasi Oke. itu Gitu loh. dimulai bukan sejak pemilihan. Kontestasi itu dimulai sejak penjaringan, sejak kesempatan diberikan. Siapa yang dapat kesempatan lebih dan lain-lain. Artinya kan sudah ada kesempatan lebih yang diberikan. Itu udah suatu sekarang Hakim gini. tertinggi adalah rakyat, Pak Gitu. Ciko. Nah, Hakim tertinggi adalah rakyat. bukan diawali dari- Hakim bukan tertinggi diawali adalah dari rakyat. Kita kembali saja Yang ke gawat arah. kalau Anda Diawali menganggap dari Anda lebih tinggi daripada penjaringan, rakyat. dari kesempatan Anda akan yang menghukum diberikan, rakyat. gitu. Rakyat Kan akan jelas menghukum kesempatan Anda. ini. Ya, kita lihat pengalaman di beberapa keputusan ya, mungkin MK yang paling banyak karena kalau berkaitan dengan pemilu. MK itu pernah membuat keputusan tiba-tiba bahwa caleg terpilih itu dengan suara terbanyak pada tahun 2009. Sementara semua proses itu sudah berjalan dan itu sudah terjadi di masa lalu. Kemudian soal pemilu serentak, pileg dengan pilpres itu juga keputusan di Mahkamah Konstitusi dan langsung berlaku. Jadi menurut saya ini mungkin kalau diskusinya pemilu serentak tidak langsung berlaku. Putusannya itu di tahun 2014, pemilu serentak baru berlaku 2019. Oke, mohon maaf nah, kalau untuk salah. caleg terpilih itu sebelum pemungutan Ya. suara berlangsung. Tahapannya poin itu saya adalah begini, setelah poin saya pemungutan begini, suara. Jadi harus agak berbeda ada memang. penataan soal keputusan-keputusan MK dan keputusan MA, ya. Karena apa? Karena presiden-presiden yang berjalan sejauh ini ya, misalnya saya baca Mas Hasto nih barusan buka di berita, harusnya itu wilayah DPR misalnya. Memang ya tata hukum acara kita untuk MK dan MA ini barangkali
harus dikoreksi. Saya setuju dengan pidatonya Bu Mega pada saat pembukaan di Rakernas bahwa MK itu dia sebaiknya menerima atau menolak saja, lalu kemudian keputusan dikembalikan kepada pembuat undang-undang. Jangan dia yang menulis undang-undang. Tetapi selama ini kan memang tidak pernah ada sebuah upaya secara sistematis untuk memberikan rel yang lebih ketat kepada MK dan MA gitu loh. Jadi ya presiden yang sudah-sudah itu adalah bahwa ya MK menolak atau menerima, dan kemudian kalau dia menerima, seringkali dia mengambil peran untuk menulis norma itu gitu loh. Itu yang presiden sudah berjalan. Jadi sebetulnya pada titik yang lain ketika Bu Mega mengatakan, wah ini MK jangan menulis norma, harusnya itu DPR. Tapi kan koreksinya tidak dilakukan selama ini gitu loh. Jadi mungkin dengan pengalaman yang sudah ada sekarang ini, baik MK maupun MA, ya ke depan harus ada perubahan-perubahan, revisi terhadap undang-undang gitu loh, mengenai peran dan tugas dari MK dan MA aja. Apakah mereka itu bisa menulis norma atau mereka cukup menerima dan menolak? Itu dulu ditegaskan. Selama itu belum dikasih garisnya, ya kembali kepada hakimnya kan. Apalagi katanya MK itu manusia 9 Sulaiman katanya begitu. Atau jadi artinya nggak bisa disalahkan gitu. Karena yang disalahkan ujung-ujungnya hakim ya, bukan kemudian siapa yang menerima manfaat atau siapa yang kemudian tidak menerima manfaat. Lo yang mengambil keputusan hakim kok bagaimana? Saya mau nanya ke Mas Ciko. Iya, nambahin aja. Gimana Mas Ciko? Tadi yang seperti saya sampaikan ya, ini kan artinya gini, kalau emang betul apa tidaknya memang tidak ada yang 100% tahu. Tahu kan hanya yang merekayasa ya kan, yang menggugat dan lain-lain. Tapi kalau Pak Jokowi tadi bertanya kepada mengatakan pada wartawan gitu, tanya sama yang MA atau tanya sama penggugat. Akhirnya kan kita pengen cari tahu siapa penggugatnya. Itu tadi kan penggugatnya adalah Partai Garuda, yang ketua umumnya adalah adik kandung dari Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, ya kan. Artinya kan gini, kalau dikatakan tadi oleh Adi tadi bahwa politik itu selalu by design, nggak ada, bukan ruang hampa dan lain-lain ya, selalu ada rekayasa di balik itu. Kan artinya Partai Garuda atau Partai Gerindra menginginkan ada satu calon yang memang usianya tadi lahir di tahun 1994, ya kan, dan hanya dalam 3 bulan itu. Jadi kita jangan bilang ini menguntungkan semua anak muda loh. Ini anak muda yang spesifik loh, ya kan, yang lahirnya harus tahun 94 dan dia ketika dilantik usianya persis 30 gitu. Artinya hanya ada berapa bulan di situ, ya kan. Ini dan ini yang kita bisa lihat. Ya kan anak muda yang lahir pada bulan dan tanggal itu kan banyak. Tapi kan yang mau maju gubernur tadi yang disampaikan sama Adi, kita ngomong yang real-real aja deh, yang logis dan rasional gitu. Kita jangan gitu loh. Lalu mengada-ngada hanya untuk membenarkan apa yang kita lakukan gitu. Dengan keberadaan Om Kodari di sini dan berapi-api tadi mengatakan soal anak muda ini kan artinya dia membela. Kan artinya memang Kaisang mau maju. Saya berapi-api. Om Kodari ini kan memang kita tahu bagian dari itu nuklir dekat istana sekarang, ya kan? Jadi gitu. Jadi pada prinsipnya kembali lagi saya katakan, aduh jangan sampai negeri kita ini dihebohkan dengan hal-hal seperti ini. Dihebohkan dengan kemauan. Kita maunya ini, maunya itu, maksudnya mau maju ya kan, atau mau nambah kursi menteri, kan ini yang dihebohkan. Bukan bicara soal tantangan ke depan, bukan bicara soal pertanyaan-pertanyaan nanti kalau terpilih jadi presiden kurangin aja lagi kursi menterinya, gampang. Sekarang itu dibahas, ya kan, kompetensinya siapa yang kompeten untuk menjawab tantangan. Tapi artinya gini, kalau Mas Ciko sendiri Jakarta ke depan, melihat apa yang akan terjadi di pilkada ini adalah duplikasi di pilpres kemarin, akankah begitu Mas Ciko? Gimana kira-kira? Apa yang terjadi di pilkada nanti akankah menjadi duplikasi di pilpres kemarin? Hari gini nanti dijawab saja dari dua arah. Ya bisa jadi aja. Jadi sekarang kita udah there is no limit of what's going to happen. Jadi saya udah belajar nih ya dari kembali. Karena saya juga dulu kan mendukung Pak Jokowi ya, gitu ya. Setelah melihat berbagai perkembangannya gitu ya, sepertinya tidak ada batasan dengan imajinasi dan apa yang dia ingin lakukan dan orang-orang di lingkarannya ingin lakukan gitu ya. Jadi menurut saya salah satu jawaban dari kita-kita yang merasa tidak happy dengan apa yang terjadi ini ya tetaplah bersuara gitu. Tetaplah bersuara, tetaplah mengkritisi ya kan. Seperti tadi ketika Pak Sufmi Dasko testing the water atau introduction tadi di media sosial, tetaplah merespon dengan hal-hal yang kita suarakan bahwa oh ini nggak pantas dan lain-lain. Ya kan kemarin baru MK sekarang MA dan lain-lain, itu terus suarakan sehingga hal-hal seperti itu bisa dihadang. Dan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kodari bahwa tidak kemungkinan menang itu selalu tetap 50-50. Tidak selalu bisa ada.
mungkin saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Handoko tadi ya, bahwa sebetulnya ada banyak kebetulan-kebetulan dalam politik itu, dan ini merupakan produk dari situasi dan kondisi maupun interaksi proses politik yang terjadi. Misalnya Anies Baswedan itu bisa maju calon gubernur di tahun 2017, sesungguhnya itu suatu kebetulan. Karena Ahok waktu itu sangat populer, akhirnya calon-calon yang lebih berpotensi, yang punya partai itu nggak berani maju. Karena nggak ada yang berani maju, akhirnya ya istilahnya coba-coba saja gitu. Nah, kebetulan Anies menang karena sekali lagi ada masalah atau kebetulan Ahoknya blunder, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang menduga Ma'ruf Amin akan maju sebagai calon wakil presiden pada tahun 2019? Nggak ada, itu keputusan 5 menit, 10 menit, dan akhirnya Pak Mahfud MD nggak jadi calon wakil presiden. Oke. Kemudian bahkan Pak Jokowi maju calon gubernur DKI tahun 2012 pun juga ada kebetulan. Baik. Harusnya yang didukung itu adalah Fauzi Bo oleh PDI Perjuangan. Tapi Fauzi Bo karena salah langkah politik akhirnya Bu Mega memajukan Oke. Pak Jokowi. Termasuk misalnya kayak Gibran. Gibran itu kan yang paling mau adalah Pak Prabowo. Dan partai-partai politik ketika kemudian masing-masing punya jago, ya akhirnya ketemu jalan tengahnya Baik, adalah Gibran. saya gitu lempar loh. ke Adi. Kalau tadi Anda katakan tidak ada kebetulan dalam politik, Pak Kodari katakan banyak kebetulan Banyak. dalam politik. Banyak. Nah, Iya. yang saya sebut ada Karena kebetulan dalam orang luar nggak tahu dia. Oke. Banyak kebetulan Ya, dia. Oh, berarti kalau Iya. Pak Maksud saya Kodari itu begini. dalam ya. maksud saya begini, yang disebut Sudah dengan public statement Pak, kita nih. bikin Ya, seakan-akan Tenang, kebetulan. Adi. Gini, gini. Oke, oke. yang saya sebut bahwa dalam politik tak ada yang kebetulan. Orang menggugat apapun di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung itu punya agenda, Pak. Nggak mungkin niatnya masuk surga. Tunjukkan ke saya kalau niatnya ingin masuk surga. Kalau memang ingin memberikan kesempatan kepada anak muda untuk bertanding di pilkada, mestinya dihilangkan batas umur semuanya. Kenapa yang 30 tahun aja digugat? Kenapa yang wali kota tidak, yang bupati tidak, yang 25 tahun itu? Oke. Kan itu nyata ada agenda, persoalan siapa yang diuntungkan, itu hal lain. Baik. Orang nyebut yang ada di foto itu. Tepuk Kan tangan itu, dulu Pak. untuk semua Itu yang narasumber saya pada malam hari ada ini. maunya. Gitu dia. Semoga ini menjadi pelajaran ya. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.